Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh belajar sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, apa yang kita lakukan ketika segala sesuatu dalam hidup kita itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, tidak terjadi sesuai dengan ekspektasinya kita, apa yang akan menjadi responnya kita? Dan ini akan sama-sama kita pelajari hari ini, khususnya dari Kejadian 16 ayat yang pertama sampai ke-6. Sarai di usianya yang sudah tua, dia merasa bahwa sebagai seorang perempuan tidak punya anak itu merupakan hal yang sangat memalukan, merupakan hal yang mengaibkan dirinya sendiri dan keluarganya. Dan dia akhirnya merasa bahwa sudahlah, harus dicari cara yang lainnya. Saya yakin dan percaya tentu Abram pasti kasih tahu lah, kalau Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan memiliki keturunan, mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataannya yang dihadapi Sarai pada waktu itu, dia tidak punya anak. Dan akhirnya dia mencoba mencari solusi, menyelesaikan dengan caranya sendiri. Dia memberikan Hagar, hambanya, kepada Abram, supaya dari Hagar punya keturunan. Tapi kita tahu bersama-sama bagaimana ada masalah lagi. Ketika Hagar tahu dirinya mengandung, akhirnya Hagar merasa derajatnya lebih tinggi daripada Sarai, karena Sarai sebagai perempuan tidak bisa mengandung, tidak bisa memberikan anak bagi Abram, sedangkan Hagar itu bisa. Saudara, ini yang terjadi ketika kita melakukan suatu tindakan mencari solusi terhadap permasalahan diri kita sendiri, tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang terbatas. Tapi kita bersyukur karena Allah yang berjanji itu juga adalah Allah yang menyertai. Allah yang menyertai itu juga adalah Allah yang akan menepati janjinya. Dan itu yang kita lihat bukan dalam karya Yesus di atas kayu salib. Bagaimana dari perjanjian lama Allah sudah berjanji akan datang seorang pembebas yang akan menyelesaikan permasalahan dosa. Beribu-ribu tahun janji tersebut tak kunjung tergenapi. Tapi pada akhirnya Yesus lahir dan janji keselamatan itu tergenapi. Dan hal ini menunjukkan pada setiap dari kita bagaimana sekali Allah berjanji, maka Dia akan menepatinya. Hal tersebut pasti akan terjadi karena Dia adalah Allah yang dapat kita percaya. Saudara, dalam segala kondisi kehidupan kita saat ini, mungkin tahun 2024 tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi percaya bahwa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Ada Allah yang akan terus menggandeng tangan kita, memimpin hidup kita. Pada akhirnya hadir, tiba di tempat yang sesuai dengan kehendaknya. Dan hal tersebut pasti adalah hal yang baik. Mari sama-sama kita menjadikan hal ini sebagai pengingat dalam hidup setiap dari kita. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kiranya ketika kami menjalani hidup kami hari ini, di tengah segala ketidakpastian, di tengah segala hal yang tidak kami harapkan sama sekali, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.